Yang perlu dipahami oleh kita yaitu Borobudur dibuat berbeda dengan candi-candi lainnya yang ada di, terutama misalnya di Jawa. Jika candi-candi pada umumnya itu dipakai untuk sarana puja atau melakukan ritual, ya, kemudian bangunannya itu cenderung bangunan beratap tertutup, itu biasanya untuk menjadi ruang sakral yang mereka yang masuk itu dibatasi hanya orang-orang tertentu yang bisa memimpin upacara, misalkan para pemimpin upacara, lalu itu digunakan untuk melakukan kegiatan ritual. Nah, Borobudur ini berbeda dengan candi yang lain, dia dibuat tanpa atap, terbuka, atapnya langit langsung, dan dia terdiri dari lorong-lorong panjang yang sebenarnya berfungsi untuk merekam, menampilkan catatan berupa ukiran dari sutra-sutra atau ajaran Buddha yang pada umumnya itu tertulis kalau di dalam budaya lain, sementara Borobudur mengukirkan sutra-sutranya seperti yang saya sebutkan tadi. Dari paling dasar ada Karmawibangga, lalu ada Jataka dan Awadana yang bahas sebagian, kemudian ada Sutra Lalitawistara, lalu ada Sutra Gandawi. Ini sutra-sutra yang sengaja diukir, dan ini tidak ada duanya di manapun di dunia yang dengan sengaja mengukir sebuah sutra, bukan ditampilkan dalam. Kalau kita berbagai budaya lain jarang itu dibuat dalam teks. Kenapa kemudian kok sutra ini diukir? Ini ada kaitannya dengan budaya, diduga ya, ada kaitannya dengan budaya yang berkembang pada waktu itu, yaitu budaya tutur. Jadi budaya, sementara kalau teks itu biasanya terbatas, yang akses teks, yang bisa membaca itu orang-orang terpelajar. Masyarakat awam yang kelas jelata ini kemungkinannya kecil untuk mereka bisa mengenyam pendidikan sampai mempelajari teks-teks sastra misalkan, yang kebanyakan zaman dulu dibuat misalkan dalam bahasa sastra, tulisan Pallawa dan sebagainya. Itu kalau masyarakat awam sangat jarang. Sementara Borobudur ini dibangun oleh Raja Wangsa Sailendra, oleh Kerajaan Medang Mataram atau Mataram kuno, justru dari raja, dari penguasa dan pemimpin dipersembahkan ke rakyat supaya rakyat bisa belajar melalui perpustakaan yang terbuka ini. Fungsinya seperti itu. Makanya kalau ini bentuknya pustaka terbuka yang terbuka untuk seluruh rakyat tanpa membedakan kastanya, itu mestinya bisa dipahami tanpa harus belajar rumit-rumit, tapi baca gambar. Jadi bisa kita bayangkan orang zaman dulu kalau belajar dari Borobudur seperti turis guide sekarang ini. Ada guidance-nya, ada gurunya yang menjelaskan melalui mendongeng. Ini loh adegan ini ceritanya tentang ini, ada panel ini, relief ini, gambar ini, ceritanya. Nah, cerita dari alih-alih kita duduk ini baca teks-teks itu jauh lebih mudah ditangkap dan menjadi ingatan kolektif. Itu yang ya kita pelajari kurang lebih maksud dan tujuan dari Borobudur seperti itu. Dan kemudian tujuan spiritualnya adalah Borobudur ini menjadi peta jalan untuk